Om Swastiastu. Izin saya buka masker dulu. Pemirsa yang saya hormati, umat sedharma dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, Astung Karo Astas Astung Waronugraha Desang yang Diwase, saya dapat menyampaikan informasi atau penjelasan-penjelasan tentang peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 3 Maret 2022. Sebagaimana sudah sering dan sudah kita lakukan peringatan Tahun Baru Saka ini setiap tahun, maka pada kesempatan ini saya nanti akan tambahkan dengan bagaimana peringatan Tahun Baru Saka Nyepi ini pada masa pandemi yang memang masih berlangsung sampai saat sekarang ini. Para pemirsa yang saya hormati, sedikit kita ingin juga kembali ingatkan bahwa Tahun Baru Saka ini merupakan satu perpaduan antara tradisi India dengan tradisi yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa pada tahun 78 Masehi itu di India terjadi suatu kebangkitan di mana ada kemenangan daripada suku Saka yang tadinya bertahun-tahun beberapa suku di sana saling bertikai satu dengan yang lain, kalah menang silih berganti, tetapi pada tahun 78 Masehi itu terjadi suatu penyatuan. Di situ lalu ditetapkan adanya Tarikh Saka, tahun Saka 01 Chaitra Masa pada tahun 78 Masehi. Jadi itu dipakai sebagai hari kebangkitan daripada umat Hindu dalam meningkatkan kerukunan, toleransi, dan kebersamaan hidup di dalam kehidupan beragama. Nah, lalu ini berpengaruh atau dibawa pengaruhnya ke Nusantara zaman itu, sekarang kita sebut dengan Indonesia, itu dinyatakan pada tahun 456 Masehi. Itu ada rombongan dari India dipimpin oleh seorang pandita yang bergelar Aji Saka, itu turun di Desa Waru, Rembang, Jawa Tengah. Lalu mulai dari sana mereka melakukan pembinaan pencerahan kehidupan beragama ke desa-desa, dengan juga memperkenalkan adanya Tahun Baru Saka itu sendiri. Kemudian ini lalu meluas pengaruhnya melalui sistem kerajaan pada zaman itu, lalu dilakukanlah peringatan-peringatan Tahun Baru Saka di Indonesia. Kita juga mengetahui bahwa masuknya pengaruh Hindu ke Bali itu sekitar abad ke-7. Jadi pada abad-abad itu masuk pula lah pengaruh yang namanya Tahun Baru Saka di Bali ini sendiri. Sementara sebelum ada pengaruh Tahun Baru Saka sebagai bagian daripada kehidupan ataupun bagian daripada ajaran agama Hindu itu sendiri, di Indonesia atau di Nusantara itu sudah ada keyakinan-keyakinan kuno atau religi-religi kuno yang mempercayai adanya satu kekuatan-kekuatan di luar diri manusia, termasuk adanya tradisi-tradisi untuk melakukan apa yang disebut dengan hari penyepian. Jadi pada sebelum kehadiran Tahun Baru Saka ini, di Indonesia sudah ada kepercayaan dan sudah ada tradisi untuk melaksanakan nyepi atau untuk melaksanakan penyepian. Baik nyepi bersama-sama atau penyepian sendiri-sendiri. Jadi istilah penyepian pada zaman itu banyak mereka yang sudah melampaui umur tingkatan Grihasta, Wanoprasta, mereka pergi menyepi, mencari inspirasi
untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan dan rahasia alam yang memang bermanfaat di dalam kehidupan rohani manusia pada saat itu. Nah, tradisi nyepi di Bali itu memang sudah ada, sehingga sampai sekarang pun kita masih bisa lihat ada nyepi segaro atau laut, ada nyepi carik, ada nyepi desa, ada nyepi pura, ada nyepi yang lain. Yang jelas nyepinya itu secara tradisi mereka lakukan adalah setelah melakukan suatu upacara agama untuk suatu wilayah. Misalnya di Carik atau di sawah itu setelah melakukan upacara bagi masyarakat yang sebagai petani yang melakukan upacara di Pura Ulun Sui ataupun Pura Subak. Demikian juga nyepi-nyepi yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan daripada nyepi sekarang ini kita akan lihat beragam. Karena apa? Karena terjadi perpaduan antara nyepi yang memang sudah dilaksanakan sebelum pengaruh Tahun Baru Saka, kemudian datang pengaruh Tahun Baru Saka sebagai bagian daripada ajaran agama Hindu. Itu terjadilah satu perpaduan atau satu pertemuan antara tradisi Bali dengan tradisi India, sehingga kalau sekarang kita akan sebut dengan istilah peringatan nyepi Tahun Baru Saka ini bersifat nasional, dan nyepi-nyepi bersifat lokal itu masih tetap dilakukan dan kita masih bisa kita lihat sampai saat sekarang ini. Oleh karena itu lalu kita menyatakan dalam setiap akan memperingati Hari Raya Nyepi itu kita akan sebut dengan istilah peringatan Hari Raya ataupun Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka. Yang tahun ini kita akan peringati pada tanggal 3 Maret 2022. Nah, kemudian dari perpaduan seperti itu terjadi adaptasi budaya, terjadi juga akulturasi budaya, bahkan terjadi adanya satu perubahan-perubahan bentuk atau tata cara di dalam melaksanakan Tahun Baru Saka itu sendiri. Nah, kembali saya sampaikan bahwa walaupun Tahun Baru Saka itu dimulai tahun 78 Masehi, itu bukan berarti agama Hindu baru tahun itu lahir, tidak. Ini hanya sebagai satu peristiwa di mana suku-suku yang ada di India yang bertikai bertahun-tahun itu baru pada tahun 78 Masehi itu dapat dipersatukan, sehingga mereka sempat menetapkan yang namanya Tahun Baru Saka dengan Tarikh Saka, dan pengaruhnya lalu ke Indonesia sampai dengan apa yang saya katakan tadi, dipertemukan, diperjumpakan dengan peringatan Hari Nyepi yang ada di Indonesia. Sehingga kalau Tarikh Sakanya dimulai pada Caitra Masa, di Indonesia persamaannya adalah dengan bulan Maret atau ke Sasih Kesango pada tanggal 1 bulan 10 bulan Kedasa itulah peringatan Hari Nyepi di Indonesia. Pemirsa yang berbahagia, saya teruskan tentang Tahun Baru Saka Nyepi ini. Ada rangkaian kegiatan yang harus diikuti dan harus dilaksanakan sebagaimana yang sudah berlaku selama ini. Rangkaian peringatan Tahun Baru Saka Nyepi yang sudah umum kita ketahui adalah pertama ada kegiatan yang namanya kegiatan Mekis atau Melis. Kemudian yang kedua ada kegiatan pengerupukan atau Taur Agung. Kemudian baru kita ketemu dengan peringatan pada puncak Nyepi itu sendiri. Dan terakhir kita akan melihat adanya peringatan yang disebut dengan Ngembak Geni. Nah, secara tradisi dan sudah menjadi satu kebiasaan
sebagai suatu kewajiban bagi umat Hindu, khususnya di Bali, itu memang dilakukan istilahnya acara-acara tersebut, misalnya mekies atau melis, itu dilakukan dengan mengusung beberapa pratimo-pratimo ataupun peralatan perlengkapan sarana upakara yang memang disakralkan, disucikan, yang akan dipakai di dalam menyambut tahun baru Saka itu sendiri. Dan ini dilakukan biasa ke pantai, ada juga yang ke danau, ada juga yang ke sumber-sumber mata air yang lainnya. Mekies atau melis ini itu dilakukan dengan tentunya bersama-sama masyarakat sebagai pendukung daripada peringatan itu sendiri. Nah, kemudian setelah mekies, kalau waktu mekiesnya itu ya bisa tentatif, bisa 3 hari sebelum peringatan Nyepi, bisa 2 hari, itu memang berbeda-beda di setiap daerah. Kemudian setelah mekies ini ada istilah nyejer di Balai Agung. Di Betaro di Balai Agung ini nyejer, lalu ada persembahan-persembahan yang dilakukan oleh umat itu sendiri sebagai tanda, sebagai suatu dialog antara manusia dengan Ido Betara secara niskala dengan melakukan upacara pemujaan dan persembahyangan di Balai Agung. Kemudian baru diteruskan dengan acara yang disebut dengan melakukan taur. Taur, ada taur agung yang berpusat sebagai pusat pemerintahan, ada taur agung yang memang kalau di Bali itu ada yang dalam tingkatan provinsi, tingkatan kabupaten kota, dan tingkatan kecamatan, tingkatan desa, sampai dengan adanya acara pengerupukan di dalam rumah masing-masing. Nah, itu semuanya rangkaian upacara yang namanya taur atau mecaru ataupun pengerupukan ini itu merupakan satu kegiatan dalam rangka, kalau saya istilahkan itu dialog. Jadi dialog dengan alam itu sendiri. Kita menghormati alam untuk melakukan suatu harmonisasi dengan melakukan upacara taur atau pencaru ataupun pengerupukan itu sendiri. Alam ini memang dari unsur pancamabutanya perlu diharmoniskan, dan juga kemudian kalau unsur alamnya sudah harmonis, maka manusia pun diharapkan harmonis dengan lingkungannya. Disitulah dilakukan upacara taur dengan ada sudah ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga agama itu sendiri. Setelah taur pengerupukan, barulah sampai pada puncak penyepian itu sendiri, yaitu nanti pada penyepian tahun Saka 1944, yaitu kita akan ketemu pada tanggal 3 Maret 2022. Pada penyepian itu, namanya aja penyepian, itu umat melakukan namanya catur brata penyepian. Catur brata penyepian sebagaimana sudah sering sekali kita perbincangkan, tetapi tidak salah kalau juga kita ingat-ingat kembali. Yang pertama itu amati geni, kemudian amati karya, amati lelangunan, amati lelungan. Itu merupakan catur brata penyepian. Itu bermanfaat untuk atau bermakna untuk setiap orang, untuk melakukan satu renungan-renungan tentang hal apa yang sudah pernah dilakukan dan apalagi ke depannya. Kemudian juga untuk harmoninya hubungan kita dengan alam itu sendiri. Setelah kita bisa melakukan yang namanya catur brata penyepian, itu 1 hari penuh itu, besoknya baru kita lantas melakukan kegiatan yang namanya ngembak geni. Kalau di dalam peringatan Nyepinya itu adalah dialog atas diri kita sendiri. Kemudian pada saat ngembak geni itu adalah kesempatan untuk melakukan dialog sesama manusia, melakukan dharma santika, melakukan pertemuan-pertemuan, kunjungan ke rumah, ke tetangga dan sebagainya. Jadi pada waktu ngembak geni itu merupakan satu dialog sosial, dialog kemasyarakatan
dalam rangka mengakhiri daripada peringatan Nyepi itu sendiri. Pemirsa yang saya hormati, seterusnya kita tentu akan melihat bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan satu rangkaian kegiatan Nyepi yang memang dalam keadaan normal. Tetapi bagaimana dengan Nyepi pada masa pandemi yang sebenarnya kita sudah mengalami 2 kali Nyepi pada masa pandemi ini, dan sekarang ini adalah penyepian pada masa pandemi yang ketiga nantinya. Tentunya ini merupakan satu kegiatan yang memang perlu diatur, karena dari sisi kesehatan, ada protokol kesehatan, itu ada aturan-aturan yang disampaikan dan untuk bisa nanti diikuti juga oleh masyarakat kita yang melakukan penyepian, terutama adalah yang berkaitan dengan adanya kerumunan, kemudian mengatur jarak, kemudian bagaimana dengan memakai masker, dan bagaimana dengan jumlah peserta daripada yang memperingati Tahun Baru Saka itu sendiri. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa kegiatan rangkaian Nyepi, itu hampir semuanya itu berkaitan dengan kerumunan, kecuali pada hari Nyepi itu hanya di dalam rumah tangga. Tetapi yang namanya melkis, yang namanya pengerupukan, yang namanya ngembak geni, itu pasti kalau tidak diatur itu akan menimbulkan kerumunan-kerumunan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita melakukan penyepian pada masa pandemi ini. Yang pertama, di tahun yang lalu sudah pernah juga ada edaran bahwa kalau mekisnya itu bisa dilakukan dengan cara ngubeng atau di tempat setempat atau di pura setempat ataupun di permandian setempat dengan jumlah peserta terbatas. Kalau toh akan ada yang mekisnya ke pantai ataupun ke laut, itu jumlahnya juga dibatasi. Kalau tahun lalu ada pembatasan paling 25 orang, kalau dalam keadaan seperti sekarang ini itu bisa sampai 50 orang, karena sudah ada juga edaran yang menyangkut hal tersebut. Kemudian kerumunan yang lain akan muncul lebih-lebih pada waktu adanya pengerupukan itu sendiri. Karena pengerupukan selama keadaan normal itu disertai dengan adanya pawai ogoh-ogoh. Untuk ini, Desa Adat atau Majelis Desa Adat Provinsi Bali sudah membuat edaran. Ogoh-ogoh boleh diadakan, pawainya juga boleh, tetapi dengan aturan, dengan perjanjian, dengan suatu persyaratan yang sangat ketat. Yang pertama adalah pembuatan ogoh-ogoh ini harus ada yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawabnya sebuah lembaga, apakah itu desa adat, apakah itu seke, apakah itu grup, dan yang lainnya. Lalu di dalam akan membuat ogoh-ogoh itu pun dibuat sebuah perencanaan model daripada ogoh-ogoh yang akan dibuat dan yang lainnya, termasuk di sana dipersyaratkan adanya perjanjian-perjanjian apabila keadaan nanti memang sangat darurat, mereka sanggup untuk menghentikan mengikuti protokol kesehatan. Kita utamakan protokol kesehatan itu sendiri. Karena ogoh-ogoh itu sendiri itu sebenarnya adalah merupakan satu kreativitas seni yang memang dikaitkan dengan peringatan Nyepi pada saat adanya pecaruan atau taur itu sendiri. Oleh karena itu dapat dilaksanakan asal mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Jumlah daripada pengarah ogoh-ogoh kalau memang ada pawainya itu dibatasi 50 orang. Dan pembuatannya juga dibatasi hanya 1 untuk di setiap banjar. Kemudian pawainya juga hanya di wilayah banjar itu sendiri. Dan seterusnya ketika akan dilakukan pengarahan ogoh-ogoh itu sendiri, semua peserta sudah disemprotkan di cairan pengganti disinfektan yang
tidak mengandung kimia. Kemudian ini akan diawasi tentunya oleh pecalang, termasuk berkoordinasi tentunya dengan tim yang menangani COVID-19 dan juga dengan pengamanan itu sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan memang masih ada di masyarakat, bagaimana dengan peringatan pada waktu tahun, apakah ogoh-ogoh bisa dilakukan? Bisa, tetapi dengan catatan syarat-syarat sebagaimana edaran yang telah disampaikan oleh desa adat itu sendiri. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Memang akan agak berbeda dari peringatan Tahun Baru Saka pada masa yang normal daripada peringatan pada masa pandemi seperti sekarang ini. Dan sekarang kita sudah sebenarnya berpengalaman 2 kali. Mudah-mudahan pada tahun ini peringatan Tahun Baru Saka Nyepi itu akan lebih tertib, lebih taat daripada umat itu mengikuti protokol kesehatan. Saya pikir demikian, mudah-mudahan semua dapat memahami dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.